Seorang wanita menemukan hal aneh saat berenang. Di permukaan air ada selembar uang $100. Ia segera memungutnya dan menyimpannya, tapi saat menoleh lagi, permukaan sungai justru dipenuhi uang dolar. Xiaomei langsung tersenyum lebar, lalu mengikuti arah hanyutnya uang itu dan melihat di tepi sungai ada 4 tas bagasi. Ia mendekat, membuka resleting, dan ternyata isinya penuh uang. Rezeki besar itu membuat Xiaomei makin semangat. Jadi sebelum teman-temannya sadar, ia berniat memakai perahu karet untuk mengangkut uang itu pergi dan menguasainya sendiri. 4 ransel itu penuh sekali. Kalau digabung, beratnya sampai ratusan kilogram. Xiaomei yang lemah jelas tak kuat menyeretnya sendiri. Dazuang cepat berlari membantu. Karena ini sudah sulit disembunyikan dan dia butuh bantuan, Xiaomei akhirnya jujur. Melihat kantong-kantong besar berisi uang tunai, Dazuang langsung terdiam. Xiaomei bilang, kalau dia mau membantu membawanya keluar, uang itu akan dibagi 2. Tapi Dazuang malah mengira itu uang haram dan harus diserahkan ke polisi. Sementara Xiaomei yang sudah gelap mata karena uang sama sekali tak mau membungkam pria itu dengan cara apapun. Xiaomei langsung merayunya. Pria yang diam-diam mencintainya pun segera takluk. Tak disangka, adegan itu terlihat oleh rekan mereka Nick, yang juga menyukai Xiaomei. Melihat mereka bermesraan, Nick langsung cemburu. Setelah itu mereka menghitung uangnya, totalnya $8 juta AS. Xiaomei berjanji, nanti setelah keluar ia akan memberi Nick 1 juta. Tapi Nick tetap berpegang pada moral. Ia yakin uang yang muncul di tempat terpencil begini pasti asal-usulnya tidak jelas dan harus diserahkan ke polisi. Karena Nick tak bisa dibujuk atau ditekan. Dazuang ingin memberinya pelajaran, tapi dia bukan tandingan Nick. Melihat mereka berdua begitu tidak masuk akal, Nick tak mau ikut-ikutan mereka berbuat kotor, lalu berbalik pergi sendiri. Tak sempat peduli Nick yang marah, yang paling mendesak adalah membawa uang itu keluar. Dazuang mengikat uang itu rapat di perahu karet, lalu mendayung keluar. Tapi baru keluar dari hutan, mereka ketakutan melihat di tepi sungai banyak wisatawan. Dan di sampingnya 2 polisi patroli. Keduanya cuma bisa pura-pura tenang dan terus mendayung. Lebih mengerikan lagi, uang tunai itu berhamburan dari ransel, dan Xiaomei cepat memungutnya. Mereka berhasil sampai ke darat, tapi saat mengecek barang bawaan, mereka kaget. Perahu karet itu cuma tersisa 3 kantong uang. Jelas 1 kantong jatuh ke sungai. Xiaomei marah besar. Ia menyalahkan Dazuang karena ceroboh, mengikat kantong tidak kencang. Kantong itu berisi $2 juta Charles. Ia tak rela kehilangannya begitu saja. Tapi si besar dungu ini sama sekali tak bisa diandalkan. Terpaksa, ia menelepon Nick, dan pada saat yang sama, Nick tak sengaja bertemu pemilik uang tunai itu, Lao Bai, di hutan. Ternyata Lao Bai seorang pilot. Saat mengawal uang itu, ia tergoda hartanya, lalu memalsukan seolah terjadi kecelakaan pesawat, sementara ia membawa banyak uang dan mendarat di hutan ini. Karena uangnya terlalu berat, di udara ia terpaksa menjatuhkan beberapa kantong. Dan setelah mendarat selamat, ia mencari kemana-mana kantong-kantong itu. Nick yang tak tahu apa-apa masih mengobrol santai dengannya, tepat pada saat itu. Telepon dari Xiaomei kebetulan terdengar oleh pria itu, dan detik berikutnya, dasar bocah masa, mereka segera terlibat aksi kejar-kejaran. Tapi begitu Nick baru keluar dari rimba, ia tertabrak mobil. Ternyata mobil polisi patroli yang datang menyelidiki jatuhnya pesawat. Polisi itu baru turun untuk memeriksa saat dari belakang Lao Bai menerjang. Polisi itu terdorong hingga terbentur batu.